biha khususan ila abaina wa baikum syarrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus kepada putra-putri kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, muslim-muslimat di mana saja berada. Semoga yang punya hajat dimakbulkan oleh Allah SWT, yang punya masalah diselesaikan Allah SWT, yang sedang sakit diberikan satu kesabaran, ketabahan dan kesembuhan oleh Allah SWT, yang telah pun kembali ke rahmatullah diterima di sisi Allah SWT, dan kita jadikan hambanya husnul khatimah, putra-putri kita, putri yang bermanfaat di dunia dan akhirah, yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan bil qur'ani imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil kaffati qiblatan. Allahumma akrimna minka min nuril fahmi wa akhrijna min adh-dhulumatil wahmi warzuqna faman nabiyyin ahadul muslimin wa ilhaman baradul qalbi ilahana tamassudna wa ridha matlubna a'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur lana min khazain rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah wa salatu wa salam rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Al-mukarramun, para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, tuan nadir dan seluruh dan kuasanya, muslimin dan muslimat, datuk datin dan tuan sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT malam hari ini kita dapat bersua kembali dan kita bermula dengan kitab baru yang bertajuk Kiamat Hampir Tiba, juga ditulis disusun oleh Al-Fadilah Abu Ali Al-Banjari Al-Nadawi Al-Maliki, yang juga telah menyusun kitab 40 hadis akhir zaman yang baru saja kita hatamkan pada bulan yang lepas, dan kita pada malam hari ini bermulalah ya kitab baru kecil-kecil yang mantap, yang baik, dan diambil hadis-hadis yang sahih. Namun demikian, oleh karena kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan junjungan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, maka saya mengajak pada diri saya dan tuan dan sekalian untuk kita bersama-sama membaca sholawat untuk mencari berkah dan syafaat daripada Rasulullah SAW. Ya, kita berdiri sekejap untuk membaca sama-sama sholawat Nabi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul buturu misla husni bara'aina qaddu ya wajha sururi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت يسير وغلي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا رؤوس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك. Masih ketua hadirin dan sekalian, silakan duduk kembali. Baiklah, ketua hadirin dan sekalian, buku ini adalah Tuan Kolonel sudah habis berkat. Bagi yang sudah dapatkannya, yang belum, insya Allah pesan pada beliau. Insya Allah ya, kita berbulan. Kita bukan dari permulaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Surat Al-Qamar, dimulai surah Al-Qamar. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqtarabatis saatu wa syaqqal qamar. Wa yara'a ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqim wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi musdajar hikmatun balighatun faman tughni an-nuzur fatawallanhum yawma yadudda ila syai'in nuqir khusy'an absaruhum yakhrujuna min ajdasi kannahum jaratun muntashir muhtina yadda yaqulul kafiruna hadha yawmun asir. Sadaqallahu alazim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Telah dekat datangnya kiamat dan bulan telah terbelah. Dan jika mereka melihat suatu tanda, mereka hanya berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang berterusan. Mereka mendustakannya dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedangkan tiap-tiap urusan itu sudah ada kepastiannya. Sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa berita yang sepatutnya sudah cukup untuk mencegah mereka dari kelalaian. Itulah suatu hikmah yang sempurna, namun peringatan itu masih belum berguna bagi mereka. Maka berpalinglah engkau wahai Muhammad dari mereka, dan ingatlah hari ketika seorang penyeru, yakni malaikat, memanggil mereka kepada suatu yang tidak mereka ingini, yakni hari pembalasan. Ketika itu akan tertunduklah atau tunduklah pandangan mereka. Mereka keluar dari kuburan seakan-akan belalang yang berterbangan. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Maka orang-orang kafir berkata,
ini adalah hari yang berat untuk dipikul atau dijalani. Surah Al-Qamar ayat 1 hingga 8. Ini sebagai permulaan yang ditulis oleh Al-Alamah Ustaz penyusun kitab ini. Muqaddimah, hari kiamat pasti akan terjadi. Di saat itu langit akan pecah, gunung-gunung akan berterbangan, bumi dan isi-isinya akan hancur lebur. Bumi yang dipijak ini akan bertukar menjadi bumi yang lain. Langit yang menaungi kita juga akan bertukar dengan langit yang lain pula. Tiada siapa yang mengetahui bilakah peristiwa dahsyat itu akan terjadi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, Allah dengan kasih sayangnya dan juga dengan hikmahnya telah menunjukkan kepada kita beberapa tanda yang terjadi mendahulunya, supaya orang yang berdosa sempat bertaubat dan orang-orang yang sudah insaf akan menambahkan lagi amalan mereka. Dunia pada hari ini telah dan sedang merasakan tanda-tanda itu. Bahkan debaran jantung dunia akan sentiasa dikejutkan oleh peristiwa-peristiwa ganjil yang akan terjadi dari masa ke semasa. Kita hari ini merasakan kemerosotan umat Islam. Para ulama berkurangan, cabaran hebat terhadap iman, kemungkaran berleluasa di tengah-tengah masyarakat, keruntuhan moral, gempa bumi demi gempa bumi, dan peperangan demi peperangan. Tanda-tanda kiamat yang kecil ini sangat banyak kita rasakan. Hampir seperti apa yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Tanda-tanda kiamat yang besar itu ialah seperti yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW di bawah ini. An Hudzaifah ibn Asid al-Ghifari radhiyallahu anhu qala ittala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakaru faqala ma tadhakkaruna qalu tadhkuru sa'ah qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin fadhakara ad-dukhan wad-dajjal wad-dabbah wa tulu asy-syams min maghribiha wa nuzul Isa alaihissalam wa Ya'juj wa Ma'juj wa salasata khusufatin khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jaziratil Arab wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim. Rawahu Muslim. Artinya lebih kurang daripada Hudzaifah bin Asid al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, datang kepada kami Rasulullah SAW dan kami pada waktu itu sedang berbincang-bincang. Lalu beliau pun bersabda, apa yang kalian perbincangkan itu? Kami pun menjawab, kami sedang berbincang tentang hari kiamat ya Rasul. Nabi SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga kamu melihat sebelumnya 10 macam tanda-tandanya. Kemudian beliau menyebutkannya. Pertama asap, kedua dajjal, ketiga binatang, kemudian terbit matahari dari tempat tenggelamnya, turun Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, turunnya Ya'juj dan Ma'juj, 3 kali gempa bumi, sekali di timur, sekali di barat, dan yang ketiga di semenanjung tanah Arab. Dan yang terakhir sekali adalah api yang akan keluar dari arah negeri Yaman yang akan menghalau manusia ke padang mahsyar mereka. 10 tanda-tanda kiamat yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah tanda-tanda kiamat yang besar yang akan terjadi di saat hampir tibanya hari kiamat. 10 tanda itu ialah disebutkan ini keterangannya. Pertama, dukhan atau asap. Ada surat namanya dukhan atau asap, mendung, yang akan keluar dan mengakibatkan penyakit yang seperti salsma,
di kalangan orang-orang yang beriman dan akan memasuki segala rongga badan orang-orang kafir, lalu mereka jadi menggelembung, kemudian asap itu keluar semula dari badan mereka. Ya, satu perkara yang mengerikan teman-teman sekalian. Jadi merupakan satu penyakit. Kita baca terus. Yang kedua, Dajjal, yang akan membawa fitnah besar, yang akan merenggut keimanan, hingga akan ramai orang akan terpedaya dengan seruannya. Yang ketiga, binatang besar yang keluar berhampiran Bukit Sofa di Mekah, yang akan bercakap bahwa manusia sudah tidak mau beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Binatang tapi bisa ngomong. Yang keempat, matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. Maka pada saat itu Allah SWT tidak lagi menerima iman orang kafir dan tidak menerima taubat daripada orang-orang berdosa. Yang kelima, turunnya Nabi Isa AS ke permukaan bumi ini. Beliau akan mendukung pemerintahan Imam Mahdi yang berdaulat pada masa itu, dan beliau akan mematahkan segala salib yang dibuat oleh orang-orang Kristen, dan beliau juga akan membunuh Dajjal. Yang keenam, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang akan membuat kerusakan di permukaan bumi ini, yaitu apabila mereka berjaya menghancurkan dinding yang dibuat dari besi bercampur tembaga yang telah didirikan oleh Sultan Zulkarnain bersama dengan pembantu-pembantunya pada zaman dahulu. Yang ketujuh, gempa bumi di timur. Yang kedelapan, gempa bumi di barat. Yang kesembilan, gempa bumi di semenanjung tanah Arab. Dan yang terakhir, kesepuluh, api besar yang akan menghalau manusia menuju kepada mahsyar. Api itu akan bermula dari Arab negeri Yemen. Mengikut pendapat Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan apa yang dapat dirajihkan, yakni pendapat yang terpilih dari himpunan hadis-hadis Rasulullah SAW, ialah bahwa keluarnya Dajjal adalah yang mendahului segala petanda-petanda besar yang mengakibatkan perubahan besar yang berlaku di permukaan bumi ini. Keadaan ini akan disudahi dengan kematian Nabi Isa alaihissalam setelah beliau turun dari langit. Kemudian terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya adalah permulaan tanda-tanda kiamat yang besar yang akan merusakkan sistem alam cakrawala, yang mana kejadian ini akan disudahi dengan terjadinya peristiwa kiamat yang dahsyat itu. Barangkali keluarnya binatang yang disebutkan itu akan terjadi di hari yang matahari pada waktu itu terbit dari tempat tenggelamnya. Walau bagaimanapun, di sana masih ada lagi beberapa tanda kiamat yang hebat dan besar, yaitu pemerintahan Imam Mahdi yang mendahului kemunculan Dajjal. Al-Quran akan diangkat dan Ka'bah akan dihancurkan. Maka dalam buku ini kita coba untuk menguraikan susunan kejadian yang akan berlaku dengan berpandukan kepada pendapat Imam Ibnu Hajar al-Asqalani tadi, dan juga dengan merujuk kepada beberapa buah kitab yang dikarang oleh para ulama dalam masalah ini. Dan untuk memudahkan kita mengikuti susunan kejadian atau agenda kiamat ini, maka kami membahagikan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi ini kepada 3 bab, yaitu bab pertama, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum kemunculan Dajjal. Bab yang kedua, kemunculan Dajjal. Dan bab yang ketiga, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah pembunuhan Dajjal sehingga terjadinya hari kiamat. Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan sedikit pandangan dan panduan kepada kita, dan semoga mendapat keberkatan dari Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik,
Abdul Ali Al-Qadir Nadawi Mahat Tarbiyah Islamiyah Derang Pokok Senang Kedah Darul Aman. Oke sekalian, Dato' sudah tuliskan, baru saya baca selengkapnya mukaddimah tadi sebagai satu prakata menghantar sebab kitab ini akan terjadinya kiamat, proses terjadi kiamat yang benar-benar akan berlaku. Karena memang firman Allah SWT sudah banyak menyebutkan Al-Qariyah, idza zulzilatu zilzalaha, juga idza waqatul waqi'ah. Ini semua tanda-tanda bahwa itu terjadi kegemparan atau kedahsyatan yang akan berlaku dikenali hari kiamat. Tapi yang menarik di sini kita diperingatkan oleh hadis sahih Imam Muslim, ada setidaknya 10 perkara yang akan berlaku sebagai tanda-tanda kiamat besar, tanda-tanda besar. Adapun tanda-tanda kecil sudah banyak kita pelajari, bermula dari hadis Imam Nawawi, ya, tatkala Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, Islam dan ihsan, dan akhirnya ditanya bila datangnya hari kiamat. Dan apabila ditanya kiamat, Nabi juga balik bertanya. Yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya. Kan malaikat Jibril menyebutkan selanjutnya, tolong diberitahulah tanda-tandanya hari kiamat. Nah, waktu itu disebutlah tanda-tanda kecil antara lain apabila yatataul waluna fil bunyan, apabila tinggi-tinggian dalam bangunan. Sekarang hampir tidak ada di kota-kota besar, di ibu-ibu kota yang tidak ada bangunan tinggi, tuan-tuan. Semua semakin tinggi. Itu yang sudah menjadi sunnah, sudah berebut sesama sendiri. Mereka sadar atau tidak sadar, itu adalah salah satu tanda kecil datanya hari kiamat. Bangunan semakin mencakar langit. Kemudian adanya seorang ibu yang menjadi tuanya, menjadi pada putranya sendiri, putra kandungnya menjadi tuannya. Dan kita dah sebutkan ketika itu penafsirannya salah satu diantaranya, ibunya itu adalah ibunya tadi dikawini oleh tuannya, katakan pembantu rumah atau amah atau hamba, kemudian mungkin sama dari kawin atau tidak, wallahu a'lam bishawab, tahu-tahu lahir dari majikannya sendiri. Jadi anaknya itu akhirnya jadi tuannya. Ini juga banyak sekali sudah berlaku. Atau diartikan oleh ulama-ulama yang lain, apabila kita ibu-ibu menjadi seolah-olah pembantu jadi putra-putrinya. Mungkin ibunya di kampung, putra-putrinya sudah jadi orang besar, orang yang gak punya kekayaan, hidupnya di kota. Mencari pembantu bukan main susahnya. Akhirnya ibunya yang dibawa ke bandar. Dan ibunya tadi fungsinya ternyata Masya Allah menjaga putra-putrinya, bahkan mencuci pakaiannya, Masya Allah, menyapu, masak, dan sebagainya. Tidak ubahnya ibu tadi menjadi pembantu daripada putranya sendiri atau putrinya sendiri. Nah, ini juga sudah banyak sekali. Orang-orang yang asalnya miskin atau menjadi kaya raya juga sudah banyak sekali. Nanti akan berlaku, ini disebutkan itu keluar akibat penyakit, yang membawa penyakit-penyakit yang masuk kepada siapa saja, sama ada orang itu Islam atau bukan Islam, ya, membawa kesan yang bahaya akhirnya nanti. Nah, sekarang pun kita ada tengok banyaknya penyakit-penyakit yang timbul daripada perkara yang tidak pernah kita bayangkan dan tidak pernah berlaku pada umat-umat yang terdahulu. Salah satu diantaranya ya penyakit-penyakit HIV dan sebagainya kan tuan-tuan. Nah, ini sudah mulai ada, tapi ini belum sampai disebut asap tadi. Saat adakah asap itu nanti bermula daripada nuklir, kita pun tak tahu juga, atau daripada apa, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua Dajjal. Nah, kita tahu Dajjal akan membawa fitnah, di mana Dajjal itu dalam keterangan hadis yang lain yaitu matanya satu, tuan-tuan sekalian, ya. Di dalam dayanya tertulis kaf, fa dan ro, kafir. Itu Dajjal yang akan keluar
dan akan menghancurkan juga umat yang beriman, orang Islam yang akan dimusuhi. Ini Dajjal akan keluar. Dan salah satu juga keterangan kitab dalam kitab-kitab cerita tasawuf, apabila keluar saja dia kehausan dan minum air laut sudah habis, diminum Tuhan sekalian. Tapi Dajjal dikalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini juga diceritakan akan berlaku begitu, dan nanti akan diterangkan satu persatu dalam hadis ini menurut Muqaddimah tadi kan. Yang ketiga, binatang besar yang di Bukit Sofa. Kita selalu kalau boleh pergi haji dan umrah berjalan waktu kita sa'i dari Sofa ke Marwah, dari Sofa ke Marwah. Walaupun sekarang Bukit Sofa ini sudah tidak ada, ya, hanya tinggal bangunan, ada namanya Sofa saja. Nanti di akhir zaman ini binatang nanti akan keluar dari kawasan situ dan boleh berbicara seperti bicara manusia. Wah, ini sangat menakutkan teman-teman sekalian. Dan ingatannya yang macam tadi, manusia sudah tidak menyembah kepada Allah SWT lagi. Nah, kalau kita lihat sekarang pun, walaupun nampak ramai yang pergi haji, pergi umroh, tawaf dan sebagainya Tuhan, tetapi tujuannya berbeda-beda. Tujuannya pada hadis akhir yang kita bicarakan itu ada 4 kesilapan orang yang pergi haji. Ini salah satu di antaranya, walaupun nampaknya dia tawaf, walaupun nampak pergi Mekah, tapi mempunyai nawaitu yang berbeda-beda. Dan itu merupakan 4 kesilapan besar. Pertama, bagi orang-orang yang kaya, orang yang duitnya sudah banyak, yaitu perginya hanya untuk melancong aja. Itulah tuan-tuan itu sebutkan. Walaupun dalam hadis dhaif, tapi dalam keadaan dhaif itu dalam membicarakan bab fadilah tidak salah. Ada memang realitinya begitu. Yang kaya-kaya hanya melancong saja, karena mungkin sudah pergi ke seentro dunia, maka pergi haji dan umrah. Kemudian yang kedua, orang yang jadi mutawifnya, para ustadznya, para gurunya hanya nak pamer saja dan tidak segan silu mengatakan, kau berapa kali umrah, berapa haji? Saya baru 15 kali, aku sudah 30 kali, aku udah 40 kali, subhanallah. Padahal balik, ulang balik, pergi Mekah balik masih sama aja, tak ada perubahan, karena nawaitunya sudah berbeda. Yang berpendapat sederhana hanya untuk berniaga, dan yang miskin hanya untuk meminta-minta. Padahal Allah terang-terang menyebutkan wa atimul hajj wal umrah lillah, sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Itu hanya. Jadi akan berlaku begitu. Binatang yang akan berbicara. Sekarang diberi peringatan tidak juga berhasil, maka binatang akan muncul dan berbicara. Orang sudah tidak menyembah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, menakutkan. Dan kemudian matahari akan terbit daripada tenggelamnya dari arah barat. Kita kalau selalu melihat sekarang dari timur menuju ke barat tenggelam, besok dari timur lagi. Nanti bila kiamat sudah dekat, matahari justru dari barat keluar dan tidak tenggelam di timur, sampai di tengah-tengah kembali lagi ke barat, muncul baliknya ke sana. Nah, ini sudah suasana sangat menakutkan tuan-tuan sekalian. Sedangkan kita sekarang pun sudah sangat gerun, suasana malapetaka, pada huru-hara, gempa bumi dan berbagai macam bala turun, tidak ada henti-hentinya tuan-tuan. Ini peringatan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Apabila sudah kacau bilo dunia begitu, terutama Dajjal sudah merusakkan itu, Nabi Isa diturunkan. Tapi ini ditafsiri oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Nabi Isa ini akan turun kembali menyelamatkan. Ya, dianggapkan begitu tuan sekalian. Tapi mereka lupa. Dalam Injil sini disebutkan Nabi Isa akan menghancurkan salib-salib dan juga menghancurkan dan membunuh binatang namanya babi itu. Akan dihancurkan yang pakai salib-salib itu, karena di situ tidak ada ajaran Nabi Isa alaihissalam yang sekarang dibesar-besarkan oleh orang-orang Kristen.